Lalu grand design, mendesain ulang. Tentu yang didesain itu bukan yang pokok-pokok, yang sudah mulai luntur, sudah mulai. Bagaimana bisa kita bangkitkan? Bagaimana ini bisa kita bangkitkan lagi? Tentu ada ini. Ini merupakan kerja besar untuk hadiah para pimpinan pengurus NU untuk masuk ke abad yang kedua ini. Bagaimana desain yang akan kita dengan mengimbangi keadaan yang tentu nantinya berubah, apalagi sudah masuk pada bonus demografi itu tadi. Lalu yang ketiga, grand strategi. Bagaimana strateginya kita ini karena umat yang besar. Kalau tidak ada strategi, tetap seperti itu, terpecah-pecah. Ya, kita dibuat bancaan oleh orang lain. Ya. Kalau jumlah seperti tadi yang saya sampaikan, betul-betul kita tata sedemikian rupa, semua itu milik kita. Katakanlah kasarannya contoh, kalau tidak dicontohkan biasanya tidak paham-paham. Mulai di RI 1 sampai RT itu akan kita ambil semua dengan cara-cara yang tidak melanggar khitoh. Asalkan warga kita ini tidak terpengaruh, tidak mudah gerudak-geruduk, tidak seperti bebek itu tadi, tidak menjadi kaum imma'ah itu tadi. Semua akan bisa diambil. Tapi apakah itu yang akan dilakukan oleh Nahdlatul Ulama? Itu melihat daripada kepentingan amar ma'ruf nahi al munkar, kepentingan dakwah daripada Nahdlatul Ulama, yang dalam waktu yang singkat bisa mengungguli dakwah-dakwah yang lain. Dakwah yang merangkul tidak memukul, dakwah yang membina tidak menghina, ya. Dakwah yang ya mengajak tidak mengejek dan lain sebagainya. Ini Wali Songo. Dan buktinya sekarang mayoritas Nahdlatul Ulama, organis yang terbesar. Strateginya bagaimana? Melalui kaderisasi. Di NU itu ada jenjang-jenjang kaderisasi. Ya, kita sudah tahu ada PKPI, PKPNO, ada MKNO, terus di lembaga ini, di Banom-Banom ada tersendiri, di Kesurian juga ada sendiri. Ya. Ini jenjang-jenjang ini harus dilalui. Kalau PKPNO itu untuk semua. Pengurus bukan semurus, ini bisa masuk. Untuk MK, ini yang harus dimiliki oleh para pengurus-pengurus itu tadi. Jadi melalui kaderisasi ini, lalu kita memiliki kader-kader yang baik, bahkan terbaik, lalu bagaimana distribusi dari kader-kader. Bukan melahirkan kader saja, tapi setelah lahir kadernya bagaimana distribusinya. Bisa kita distribusikan ke beberapa lembaga, beberapa lembaga kepemerintahan misalnya, ya. Dengan demikian kita punya kader, bahkan bila perlu kursi-kursi yang membahas, menghasilkan aturan undang-undang itu harus dari kader Nahdlatul Ulama. Bagaimana sedih dan susahnya manakala sudah ada keputusan sebuah rancangan undang-undang yang berlawanan, bahkan menghabisi pesantren, menghabisi dakwah, menghabisi ini. Ya karena apa? Karena yang membahas ini bukan dari kader kita. Surabaya misalnya. Surabaya itu non muslimnya hanya 5% sampai 6%. Tapi kursi DPRD Surabaya justru non muslimnya itu bisa memiliki hampir 30%. Mereka jumlahnya 5%, tapi memiliki kursi yang jumlahnya sampai 30%.
di daerah satu kecamatan ada seorang yang beragama Nasrani. Ini bisa menjadi anggota dewan 5 periode. Padahal non muslimnya hanya 5% di situ. Ini gimana? Ternyata setelah saya teliti, mereka rajin. Para ibu-ibu muslimat Selosoan itu disiapkan snacknya. Bila perlu seragamnya ini bisa mengorbankan, ya, kader-kader sendiri ditinggal. Padahal ini hanya kepentingan sesaat. Yang begini-begini ini artinya kaderisasi belum berjalan dengan baik. Maka dengan grand strategi ini kita kaderisasi berjalan baik. Setelah itu bagaimana kader ini bisa kita distribusikan di mana? Mulai daripada Kementerian Agama sampai Kementerian tertinggal, Kementerian Desa tertinggal, ya. Pokoknya semua itu harus